Baik, selamat siang teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 2, yang beranggotakan, Aryani Wahyu Hutami, Novita Lutfi Anggaini, Mega Junia Martin, Wira Yuda, dan Muhammad Ibnu Fadilah. Video pembelajaran ini dibuat guna memenuhi tugas dosen pada mata kuliah riset operasi. Dan ini adalah pengertian mengenai dualitas dan analisis sensitivitas. Dualitas adalah masalah program linear yang didefinisikan secara langsung dan sistematik dari model asli atau model primal program linear. Dualitas didefinisikan untuk macam-macam bentuk primal tergantung pada tipe batasan, tanda-tanda variabel dan fungsi tujuan serta jenis keoptimalannya. Adapun analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan pada solusi optimal suatu persoalan program linear karena adanya perubahan diskrit parameter untuk melihat berapa besar perubahan dapat ditolerir sebelum solusi optimal mulai kehilangan optimalitasnya. Dan manfaat dualitas dan analisis sensitivitas adalah untuk memeriksa kembali apakah ada kesalahan-kesalahan dalam melakukan perubahan-perubahan pada setiap langkah dalam menggunakan metode simoplex bagi masalah primal. Dan kita memasuki dasar teori dualitas. Di bawah ini sudah terdapat tabel simplexnya, yang mana? Pertama, kondisi optimal tercapai apabila Zj dikurang Cj lebih dari sama dengan 0, untuk J sama dengan 1, 2, hingga N. Yi lebih dari sama dengan 0, untuk I sama dengan 1, 2, hingga M. Kedua, bentuk dualnya adalah M. Ketiga, maksimumkan YO sama dengan sigma BIEI, I sama dengan 1, M. Keempat, batasan-batasan sigma AIJ YI lebih dari sama dengan CJ, untuk J sama dengan 1, 2 hingga N, dan YI lebih dari sama dengan 0, untuk I sama dengan 1, 2, hingga M. Selanjutnya memasuki hubungan simplex atau primal dual. 1. Parameter batasan-batasan primal, atau dual, merupakan koefisien variabel dual, atau primal. 2. Koefisien fungsi tujuan primal, atau dual, merupakan nilai kanan 2, atau primalnya. 3. Z1 dikurang C1 sama dengan 0, untuk J sama dengan 1, 2, hingga YI lebih dari sama dengan 0, untuk I sama dengan 1, 2, hingga M. Untuk mempermudah pembelajaran, kita gunakan contoh soal di bawah ini. Perusahaan sepatu, ideal, membuat dua macam sepatu. Yang pertama adalah sepatu dengan sol karet atau X1-nya, dan yang kedua adalah sepatu dengan sol dari kulit atau X2-nya. Untuk memproduksi kedua macam sepatu tersebut perusahaan menggunakan 3 jenis mesin. Mesin satu khusus untuk membuat sepatu dari karet dengan kapasitas max 8 jam. Mesin 2 khusus untuk membuat sepatu dari kulit dengan kapasitas max 15 jam. Mesin 3 khusus untuk assemblim kedua macam sepatu tersebut dengan kapasitas max 30 jam. Setiap lusin X1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, dan selanjutnya menuju mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan X2 dikerjakan oleh mesin 2 selama 3 jam dan langsung ke mesin 3 selama 5 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap sepatu X1 Rp30.000, sedangkan sepatu X2 Rp50.000. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, berapakah sepatu X1 dan X2 yang harus diproduksi? Jawab. Menggunakan penyajian dalam persamaan primal dual. Pertama-tama, maksimumkan Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2. Minimumkan Y0 sama dengan 8Y1 ditambah 15Y2 ditambah 30Y3. Adapun batasan-batasannya sebagai berikut, 2X1 kurang dari sama dengan 8, 3X2 kurang dari sama dengan 15, 6X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 30. Dan X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, 2Y1 ditambah 6Y3 lebih dari sama dengan 3, 3Y2 ditambah 5Y3 lebih dari sama dengan 5. Dan Y1, Y2, Y3 lebih dari sama dengan 0. Dan di bawah ini terdapat tabel optimal simplexnya, yang mana solusi optimal simplexnya, X1 sama dengan 5/6, X2 sama dengan 5,
laba sama dengan 27,1/2. Dengan cara sama, solusi optimal masalah dualnya adalah Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 5/6, Y3 sama dengan 1/2. Penjelasan. Pertama, perhatikan ketiga nilai tersebut sama dengan koefisien slack variable pada baris pertama, Z. Kedua, nilai ini juga menunjukkan kontribusi persatuan sumber satu, produk, terhadap laba. Contoh, untuk Y3 sama dengan 1/2 kendala 3. Bila kapasitas mesin 3, batasan ke-3, dapat dinaikkan dari 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30 menjadi 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 31, maka x1, x2, dan laba akan berubah seperti di bawah ini. Ketiga, sehingga nilai Z-nya adalah, Z bintang sama dengan 3 dikali 1 ditambah 5 dikali 5 sama dengan 28, naik 1/2 dibanding sebelumnya. Keempat, tetapi kenaikan ada batasnya, dalam contoh, max. 19. Bagaimana kalau naik 50? Jawabannya seperti di bawah ini. Kesimpulan. Dalam contoh soal telah dijelaskan bahwa kenaikan maksimal adalah 19, maka ketika naik sampai dengan 50 akan melanggar batasan pertama sebagaimana hasil dari perhitungan di atas. Dalam pembahasan soal telah ditemukan batasan pertama yaitu X1 kurang dari sama dengan 4. Sedangkan pada kenaikan 50 maka ditemukan batasan pertama adalah X1 sama dengan 41/6 di mana X1 melebihi 4 maka dengan kenaikan 50 dinyatakan melanggar batasan pertama. Terima kasih, semoga bermanfaat.